Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kiratika Putri dengan NIM A1C320043. Saya dari kelas reguler B angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan mengenai pemantulan dan pembiasan dengan menggunakan aplikasi Pet Simulation. Nah, di sini dapat teman-teman lihat, ini situs dari Pet Simulasi tersebut. Kita tekan yang ini. Nah, untuk pemantulan dan pembiasan, dapat teman-teman lihat bahwa judul di pet simulasi ini adalah bending line. Kita tekan yang bending line ini. Nah, langsung saja kalian play jika sudah tampilannya seperti ini. Nah, di sini terdapat 3 menu. Yang pertama ada pengenalan, pilihan prisma atau lensa, dan percobaan lainnya. Nah, di sini kita akan terlebih dahulu kita menggunakan percobaan lainnya. Nah, ini tampilan di percobaan lainnya. Nah, di sini ada material 1 dan material 2 atau medium 1 dan medium 2. Di material 1 terdapat udara, air, gelas, misteri A, misteri B, dan rekayasa. Yang material B sama seperti material A, ada udara, air, gelas, misteri A, misteri B, dan rekayasa. Nah, ini ada indeks refraksinya. Nah, yang tampilan sebelah kiri ini, di sini ada sinar dan gelombang. Kalau kita tekan yang merah kalau kita memilih sinar pada menu dan kita menekan tombol merah ini, dia akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kalau kita menekan gelombang, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan sinar, bukan gelombang. Nah, di sini ada busur, di mana busur ini untuk mengukur sudutnya. Nah, baiklah. Percobaan yang pertama, kita menggunakan material udara dengan indeksnya 1,0 dengan material atau medium 2-nya kita menggunakan air. Nah, dengan indeksnya 1,33. Nah, di sini kita akan menggunakan sudutnya, yaitu sudut 15 derajat. 30, 25, 20, 15. Nah, di sini ada terjadi pemantulan. Nah, yang ini sudut datangnya, dan sudut datangnya 15 derajat, dan terjadi sudut pemantulannya juga 15 derajat. Nah, apabila kita ubah medium yang kedua menjadi udara, nah, tampilan seperti ini tidak ada terjadi pemantulan. Dapat kita lihat, tidak ada terjadi pemantulan. Walaupun mediumnya sama, medium 1-nya udara, medium 2-nya udara, di sini tidak akan terjadi pemantulan sedikit pun. Dapat kalian lihat. Nah, yang selanjutnya, medium 2 yang udara ini, kita ubah ke rekayasa dengan indeks refraksinya 1,47. Nah, ini juga tidak terjadi pemantulan. Kalau yang indeks ini kita letakkan atau kita ubah ke air, nah, dengan sudut
kita ubah juga menjadi 45 derajat. 35, 40, 45. Nah, ini dengan sudut 45 derajat. Nah, maka sudut pantulnya adalah 45 derajat juga. Nah, di sini material 2-nya kita ubah ke air. Nah, dengan indeksnya 1,33 dan terjadi pemantulan, tapi di sini kita ubah sudutnya menjadi 60 derajat. Seperti ini. Nah, di mana sinar datang dan sinar pantul menghasilkan sudut yang sama, yaitu sudut 60 derajat. Dapat kalian lihat sudutnya, sudut datang dan sudut pantul. Nah, untuk material yang kedua kita ubah ke udara. Nah, tampilnya seperti ini, tidak ada terjadi pemantulan sedikit pun. Nah, itu dikarenakan material atau medium 1 dan medium 2 itu sama. Yang di atas medium 1 udara, yang di bawah medium 2-nya juga udara. Nah, untuk percobaan lainnya cukup sampai di sini. Kemudian kita masuk ke pembiasan cahaya. Yang dimana pembiasan cahaya ini terdapat di pengenalan. Kalian dapat melihat di bawah tampilan web ini, tampilan seperti ini dapat dilihat di bawah sini. Ini. Nah, kemudian kita tekan yang pengenalan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini sama dengan yang percobaan lainnya. Dengan menggunakan materialnya yang sama, ada udara, air, gelas, misteri A, misteri B, dan rekayasa. Yang material 2 atau medium 2, yaitu udara, air, gelas, misteri A, misteri B, dan rekayasa. Nah, di sini ada juga sinar dan gelombang. Kita juga menggunakan sinar dan menggunakan busur. Kita paskan terlebih dahulu. Sudah. Nah, untuk yang pembiasan yang pertama, kita menggunakan material atau medium satunya, yaitu air. Dan material 2 kita menggunakan gelas. Nah, di mana material air atau medium air memiliki indeks refraksinya 1,33, material 2 atau medium 2 menggunakan gelas dengan indeks refraksinya 1,50. Nah, selanjutnya kita tekan tombol merah ini. Nah, dapat kalian lihat di sini terjadi pembiasan. Kan pembiasannya sudut datangnya 45 derajat dengan sudut pembiasannya 45 derajat. Nah, yang kedua, kita ubah sudut datangnya menjadi 30 derajat. Nah, dapat teman-teman lihat sudut 30 derajat ini, dengan sudut datang 30 derajat ini akan terjadi sudut pembiasannya sama, yaitu 30 derajat juga. Nah, apabila kita ubah sudut datangnya 45 derajat, nah, dia akan sama, sudut datangnya 45 derajat dengan sudut pembiasannya juga terjadi pembiasan dengan sudutnya 45 derajat. Nah, untuk ini sebentar kita reset dulu. Nah, untuk yang pengenalan atau pembiasan ini sudah sampai di sini. Kemudian kita masuk ke pilihan prisma atau lensa. Kalian dapat juga melihat di bagian bawah itu ada terdapat pilihan prisma atau lensanya.
Kalian klik aja pilihan prisma dan atau lensa. Nah, di sini dapat teman-teman lihat tampilannya ini berbeda dengan percobaan lainnya dan pembiasan. Nah, dapat kalian lihat ini tampilannya. Nah, untuk yang pengenalan atau pembiasan, percobaan lainnya itu kan menggunakan medium 1 dan medium 2. Nah, di sini terdapat lingkungan, di mana lingkungan ini sama, isinya seperti medium 1 dan medium 2. Terdapat ada udara, air, gelas, misteri A, misteri B, dan rekayasa. Nah, di sini ada sinar 1, dan ada sinar 5, dan sinar gelap. Nah, sebelumnya kita akan menggunakan kita akan melihat apa terjadi jika kita menekan sinar yang ini, tekan tombol merah, dia akan tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, yang kedua, sinar sebanyak 5 sinar, itu tampilannya akan seperti ini. Dan ketika kita menekan sinar gelap, dia akan seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan sinar yang ini. Nah, dapat kalian lihat yang bawah ini merupakan panjang cahaya yang kita akan gunakan nanti. Yang ininya, yang garis ini. Nah, di bawah sini ada juga material atau medium dengan jenis-jenisnya sama, yaitu udara, air, gelas, misteri A, misteri B, dan rekayasa. Nah, di samping material atau medium terdapat reflection. Nah, reflection merupakan pantulan. Nah, yang kedua ada normal. Normal ini garis normal. Dan terakhir ada protektor atau busur. Dapat kalian lihat, jika kalian mencek list ini, akan timbul busur dengan normal. Reflection-nya akan jadi pemantulannya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa bentuk material. Yang pertama, yang ini segitiga. Nah, ada trapesium, persegi, lingkaran, setengah lingkaran, dan yang terakhir cekung. Nah, untuk kali ini kita menggunakan prisma yang segitiga. Nah, reflection ini pantulan yang ini ya teman-teman. Yang sebentar. Nah, yang ini pantulan yang ini, dan normal itu garis putus-putus. Nah, yang hitam-hitam ini dan protektornya busur. Nah, di sini kan ada garis putus-putus nih. Nah, garis putus yang ini merupakan sinar datang, dan garis putus-putus yang ini merupakan bias. Nah, langsung saja busur ini kita pindahkan ke sinar datang sejajar ya. Nah, sudah. Nah, ini tampilannya. Teman-teman dapat lihat bahwa sinar datang yang dapat ditentukan yaitu 90 derajat. Nah, dapat kalian lihat dengan sudut biasnya itu sama, yaitu 90 derajat juga. Ini sudut biasnya kayak ini. Nah, sejajar dengan yang sudut datang. Nah, selanjutnya kita akan ke sudut datang 2. Nah, itu sudutnya yang ini.
dusnya dapat kalian pindah. Nah, tampilannya akan seperti ini kalau di sudut 2. Sudut bias 2. Nah, ini busnya kita putar. Kita paskan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Maaf teman-teman, ini salah letaknya. Sudah seperti ini. Nah, yang ke sini. Nah, dapat teman-teman lihat sudutnya 60 derajat, ini 60 derajat. Nah, sebelum itu kita harus menentukan atau mencari rumus untuk sudut deviasi itu sendiri. Nah, rumus dari sudut deviasi itu yaitu I1 sama tambah R2 dikurang delta. Karena untuk sebelum mencari sudut deviasi, kita harus mengetahui rumus dari sudut bias. Nah, rumus dari sudut bias itu sendiri yaitu delta sama dengan RI ditambah R2. Nah, teman-teman dapat dilihat dari proses tadi bahwa kita bisa menarik kesimpulan atau menarik dari percobaan yang telah kita lakukan, di mana ada beberapa faktor dari proses pembiasan dan pemantulan cahaya yang telah kita lakukan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama faktor pembiasan lingkungan, yang kedua faktor bentuk material atau medium yang digunakan, yang ketiga kandungan atau kerapatan material atau medium yang digunakan. Dari keseluruhan yang kita uji coba dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat kerapatan material atau medium yang digunakan, maka akan semakin besar sudut hasil pembiasan cahaya pada percobaan kita kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.